salah satu syarat diterimanya ibadah kita, apapun itu, kurban kita, salat kita, dan lain sebagainya, itu status yang paling signifikan, status yang harus kita pegang terus menerus sampai akhir zaman nanti, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kata-kata at-taqwa. Karena takwa di situ ada nilai ikhlas, ada nilai rasa takut kita diceburkan ke neraka, ada rasa harapan besar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kalau bukan karena takwa, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani, saudaraku kaum muslimin wa muslimat jamaah salatul zuhur Masjid Fatahillah, yang semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan oleh Allah segala urusan-urusannya. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang beriman, ada satu amalan yang bisa dibilang perdana, dan mungkin banyak orang yang mengira istilah ini yang mau disampaikan singkat ini sebagai provokator tanda kutip pertamanya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini tentang istilah kurban. Masyarakat Indonesia ketika mendengar istilah kurban itu identiknya dengan Idul Adha, kambing, sapi dan lain sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebut redaksi kurban, kejadian pertama kali tentang kurban justru tidak pertamanya itu tidak di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watslu alaihim, watslu, dan bacakanlah. Nah, ini bacakanlah. Dalam bahasa Arab ada qara'a, membaca, tala. Sering kita mendengar kata-kata tilawah. Ini asal kata dari watslu, tilawah. Kalau qara'a ada buku, isi dari buku itu kita baca, itu kata kerjanya qara'a. Tapi kalau tala, saya yang membaca, misalkan contohnya seperti itu, ada orang-orang di depan saya membacakan, dan orang-orang yang di depan saya mendengarkan. Ini namanya tala, tilawah. Nah, di sini watslu, bacakanlah, ceritakanlah alaihim, wahai Muhammad, kepada mereka Bani Israel, naba abnai Adam, tentang an-naba, berita, cerita, kisah dua putra Nabi Adam alaihi salam, bil haqq. Ceritanya ini benar, dan ini menjadi kaidah iman, ya, kaidah kita dalam menyikapi cerita di dalam Al-Qur'an. Kaidahnya adalah apabila ada cerita di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih bertentangan dengan akal logika kita, seakan-akan cerita ini dongeng, cerita ini kayaknya nggak masuk akal, magic banget lah dan lain sebagainya, maka tugas kita adalah hanya iman saja, percaya dan yakin kisah itu adalah benar. Banyak kisah-kisah yang di luar nalar logika kita, di luar kayaknya apa ini sihir banget deh, kayaknya ini wow banget deh, padahal itu adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tugas kita iman saja. Lanjut. Izqarraba, ini kata yang pertama dipakai dalam istilah kurban ketika keduanya qarraba. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa kurban, ya, segala sesuatu tindakan yang kita lakukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu disebut kurban. Bapak keluar dari sini
mungkin ada orang yang kelaparan, ada orang yang butuh, kita kasih dia makanan. Maka dalam hal itu orang yang sedang melakukannya adalah sedang berkurban. Titik dua, orang itu sedang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qarraba, qarib, dan ini juga dipakai dalam bahasa Indonesia kita. Kita punya sahabat dari kecil SD, SMP, SMA terus sampai mungkin sudah menikah masih saling tegur sapa, masih saling jalan bareng. Ini sering kita sebut dengan sahabat karib. Karib asal kata dari qarib, kurban. Kita lanjutkan. Idz qarraba qurbanan, ketika mereka qarraba, kalau diartikan secara bahasa, mereka mencoba mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi di sini diterjemahkan qarraba, mereka menyuguhkan sesuatu untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qurbanan, sesuatu hal yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Menarik ayatnya, fatuqubbila min ahadihima, maka kalau ada huruf fa, beberapa kali saya mengisi kajian zuhur di sini, kalau ada kata kerja fi'il dalam bahasa Arab diawali pakai huruf fa, maka kata kerja itu menunjukkan direct langsung. Fatuqubbila, qabul. Sering kita dengar istilah ijab qabul, serah terima. Fatuqubbila, maka salah satu di antara min ahadihima diterima dalam kurung langsung persembahannya itu, kurbannya itu. Walam yutaqabbal minal akhar, dan yang satunya lagi saudaranya kurbannya tidak diterima. Qala la aqtulannak, berkata salah satu saudaranya, wallahu a'lam bishawab, ada yang mengatakan namanya Habil Qabil, ada yang bertawakuf, berdiam diri tentang nama-nama anak Nabi Adam alaihissalam. Selama tidak disebutkan oleh Al-Quran, selama tidak disebutkan oleh hadis Nabi SAW, atau selama tidak ada nas-nas yang menyebut nama mereka secara syar'i, secara sahih, maka tugas kita diam. Wallahu a'lam bishawab tentang nama mereka. Sungguh pasti akan saya bunuh kamu. Siapa yang dibunuh? Yang kurbannya diterima oleh Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir singkat saja, ya. Yang satu ini peternak, yang satu pebisnis agrobisnis, ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur mayur dan lain-lain. Yang si peternak menyerahkan kurbannya itu yang the best, sapinya yang kelas limousin, mungkin kambing-kambing yang wah beratnya di atas rata-rata, yang eksklusif, yang VIP, pokoknya yang the best. Sedangkan yang satu lagi nih, yang si petani, dia menyerahkan buah-buahan, sayur mayur dan lain sebagainya itu yang sudah jatuh di pohon, yang sudah mengering, yang sudah menguning, tapi jumlahnya banyak. Sedangkan yang satunya ini cuma menyerahkan tidak sebanyak saudara kandungnya ini, tapi yang terbaik. Terbaik. Diterimalah kurbannya yang si memberikan yang terbaik. Makanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dengar, ada pendapat ya, kenapa surat Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu dan berkurban. Kenapa wanhar? Kenapa pakainya wanhar tidak wasbah? Wanhar itu dalam bahasa Arab itu sembelihan, kata kerja yang dipakai untuk unta. Jadi kalau ada sapi, kambing, kata kerja menyembelihnya bukan pakai naharo, tapi zabaha. Di sini ada makna tersirat. Makna tersiratnya adalah apa? Kalau mau berkurban yang the best, kalau bisa unta, ya, atau yang setara dengan unta. Kita lanjutkan. Qala la aqtulannak, sungguh pasti akan saya bunuh, karena yang diterima kurbannya adalah kurbannya saudara yang satunya lagi yang memberikan kurbanan yang terbaik. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini pelajaran buat kita. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu ke depan kita akan menghadapi Idul Adha, Idul Kurban, di mana kita akan menyerahkan kurban-kurban kita, hewan-hewan sembelihan kita. Ayatnya ini, qala, berkatalah salah seorang saudaranya, innama, hanya saja sesungguhnya, yataqabbalullah, Allah benar-benar akan menerima minal
muttaqin. Ini menarik, Pak. Menarik. Redaksinya itu pelaku dalam kisah dalam ayat ini adalah singular versus singular, tunggal lawan tunggal, si A lawan si B. Mungkin dalam cerita lain Habil versus Qabil. Ya, tapi di ayatnya sesungguhnya Allah hanya menerima, harusnya nih bunyi ayatnya, sesungguhnya Allah hanya menerima aku orang yang bertakwa. Tapi ayatnya tidak. Allah menyebutkan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima mereka hamba-hamba, plural, jamak, al-muttaqin, yang bertakwa. Maka pelajaran pentingnya apa? Salah satu syarat diterimanya ibadah kita, apapun itu, kurban kita, salat kita, dan lain sebagainya, itu status yang paling signifikan, status yang harus kita pegang terus menerus sampai akhir zaman nanti, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kata-kata at-taqwa. Karena takwa di situ ada nilai ikhlas, ada nilai rasa takut kita diceburkan ke neraka, ada rasa harapan besar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kalau bukan karena takwa, bahaya, bisa ria, bisa sum'ah, macam-macam. Nauzubillah min zalik. Pelajaran penting dari ayat yang mulia di dalam surah Al-Maidah ayat 27 ini adalah kurban tidak selamanya identik dengan hewan. Kurban bisa berarti hal-hal apapun itu keseharian kita, yang dimana kita lakukan demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kurban seseorang tidak diterima oleh Allah karena lain hal, karena faktor-faktor tertentu. Kurban bisa diterima oleh Allah karena keikhlasan kita, karena ketakwaan kita. Semoga bapak-bapak, kaum muslimin, ibu-ibu, semua pedagang-pedagang di sini ataupun yang sedang yang datang ke sini hanya untuk berbelanja, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa rezekinya. Semoga yang berjualan juga dilariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dagangan-dagangannya selalu dilimpahkan rezekinya, diberkahi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berkurban, dan semoga kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sudah hampir setengah jam kurang lebih, saya kira cukup. Kita mungkin ada aktivitas lain yang bisa kurban, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru, yang menyinggung hati dari saya pribadi selaku hamba Allah yang lemah. Sekian dari saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.